Perkenalkan, nama saya Aulia Miftahul Jannah dari SMA Negeri 1 Banyutono yang akan melakukan praktikum perkecambahan pada kacang hijau. Latar belakang, perkecambahan adalah proses munculnya tanaman kecil atau plantula dari dalam biji hasil perkembangan dan pertumbuhan embrio. Perkembangan dan pertumbuhan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam proses pertumbuhan tanaman tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Faktor pendukungnya adalah air. Proses awal perkecambahan dimulai dari penyerapan air secara imbibisi. Air yang berimbibisi ini bisa mengakibatkan biji memecah kulit pembungkusnya dan mengembang, serta memicu perubahan metabolik pada embrio sehingga biji mengalami pertumbuhan. Ada jenis tanaman yang akan lebih subur jika terpapar atau terkena sinar matahari. Tetapi juga ada tanaman yang jika disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, lebih cepat tumbuh dan berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum tentang pertumbuhan kacang hijau. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, bagaimanakah perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapat cahaya matahari langsung dan yang tidak mendapat cahaya matahari? Tujuan praktikum 1. Mengetahui pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap perkecambahan tanaman kacang hijau melalui metode ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan tumbuh pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari. Kita mulai praktikumnya ya teman-teman. Alat dan bahan yaitu kacang hijau yang direndam selama kurang lebih 1 hari atau 1 malam, cup yang berisi air, piring lepek yang bertuliskan terang dan gelap dan juga nomor 1-10, kapas, sendok, dan juga kardus. Berikut adalah cara kerja dari praktikum. Berikut adalah foto perbandingan gelap dan terang setiap harinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari ke-6. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Tempat terang, awal di waktu pagi dan akhir di waktu sore. Tempat gelap, awal di waktu pagi dan akhir di waktu sore. Hasil praktikum kali ini di tempat gelap, pertumbuhan di tempat gelap lebih cepat dibanding tempat terang. Namun dalam keadaan fisik dapat dilihat di tempat gelap daun lebih kuning, batang layu dan nampak tidak segar. Sedangkan di tempat terang pertumbuhannya lebih lambat daripada yang gelap, namun fisiknya lebih bagus, daun lebih hijau dan segar, batang kokoh dan kuat dan nampak lebih segar. Kesimpulan, dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kacang hijau ditanam di tempat gelap pertumbuhannya lebih cepat dikarenakan hormon auksin lebih cepat berkembang karena tidak ada cahaya penghambat hormon auksin. Di tempat gelap juga daun lebih kuning karena tidak mendapat klorofil dari sinar matahari. Pertumbuhan di tempat gelap tidak baik untuk pertumbuhan lama-lama. Sedangkan di tempat terang lebih lambat karena hormon auksin telah diuraikan oleh sinar matahari, demikian menyebabkan produksi hormon auksin jadi lebih sedikit. Tetapi di tempat terang daun lebih hijau karena mendapat klorofil dari sinar matahari, dan daunnya lebih kokoh dan kuat serta pertumbuhan batang mengikuti arah matahari, tidak seperti pertumbuhan di tempat gelap yang tidak beraturan. Pertumbuhan di tempat terang baik untuk